Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Nurrohmah dengan NIM 203180118 dari kelas PGID. Hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah Gender Sosial Inklusi dengan tema Gender sebagai Konstruksi Sosial dengan dosen pengampu Dr. Haja Evi Muafiah, MAG. Pertama, kita harus tahu pengertian gender dan jenis kelamin atau seks. Gender adalah perbedaan status, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh suatu masyarakat dengan nilai sosial maupun kultural yang berlaku. Sedangkan seks dapat diartikan sebagai jenis kelamin yang bersifat biologis dan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya, laki-laki memiliki penis dan buah sekar, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, dan sel telur. Selanjutnya yaitu perbedaan antara gender dan seks. Dilihat dari aspek dasar, gender pada dasarnya adalah sebuah konstruksi sosial, contohnya peran antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan seks pada dasarnya adalah sebuah takdir, contohnya yaitu alat kelamin perempuan dan laki-laki. Dilihat dari aspek status yang dibentuk, gender memiliki status feminim dan maskulin. Contohnya, wanita dikenal dengan lemah lembut, cantik, dan keibuan, sedangkan laki-laki dikenal dengan kuat, rasional, dan perkasa. Sedangkan seks dikenal dengan status perempuan dan laki-laki. Contohnya, perempuan memiliki vagina, sel telur, dan rahim, sedangkan laki-laki memiliki penis dan buah sekar. Selanjutnya yaitu dilihat dari aspek peran sosial. Gender dalam peran sosialnya dapat berubah. Contohnya yaitu peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah. Sedangkan seks, peran sosialnya tidak dapat berubah. Contohnya alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Gender, peran sosialnya juga dapat dipertukarkan. Contohnya yaitu suami bisa menggantikan seorang istri sebagai pengasuh anak maupun memasak. Sedangkan seks tidak dapat dipertukarkan. Contohnya, jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan. Selanjutnya, aspek jangkauan. Gender memiliki jangkauan kelompok sosial tertentu. Contohnya yaitu perempuan lebih diutamakan menjadi guru di daerah tertentu. Sedangkan seks jangkauannya adalah secara universal atau seluruh dunia. Contohnya, dimanapun berada tetap dianggap sebagai laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya yaitu konstruksi sosial. Konstruksi sosial merupakan perspektif tentang pola pikir individu yang sepenuhnya bergantung pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial. Selain bergantung pada aspek-aspek tertentu, juga dipengaruhi oleh waktu dan tempat tinggalnya. Hal ini berarti konstruksi sosial membahas tentang keadaan yang menimbulkan perbedaan-perbedaan cara berpikir yang berlaku pada masing-masing individu. Perspektif konstruksi sosial menyatakan bahwa manusia dianggap selalu bertindak sebagai agen dalam mengkonstruksi realitas kehidupan sosial. Konstruksi sosial menjelaskan bagaimana realitas sosial objektif terkonstruksi dalam kesadaran objektif individu. Proses masyarakat mengenal suatu budaya baru terdapat 3 proses simultan menurut Peter L. Berger, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi yaitu manusia melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan sosial kulturalnya. Eksternalisasi juga dapat diartikan sebagai usaha penyesuaian diri yang dilakukan manusia, baik dalam keadaan fisik maupun mental. Eksternalisasi dianggap sebagai penyesuaian diri bagi manusia terhadap lingkungan sosial di sekitarnya.
Pada tahap ini, masyarakat dianggap sebagai produk manusia. Society is a human product. Manusia dalam bermasyarakat menggunakan bahasa dan tindakan sebagai sarana proses adaptasi. Misalnya, mengejar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku, seperti makan menggunakan tangan kiri merupakan aturan yang salah. Yang kedua yaitu objektivasi. Objektivasi yaitu proses yang dilakukan manusia saat melakukan pencurahan diri, baik itu dalam hal kegiatan fisik maupun mental. Pada tahap ini, masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif. Society is an objective reality. Tindakan-tindakan yang dilakukan sebelumnya apabila dianggap berhasil mengatasi permasalahan yang terjadi, maka manusia akan menggunakannya secara terus-menerus melalui proses ini. Bila dilakukan secara terus-menerus akan membuat manusia memahami satu sama lain. Misalnya, pengetahuan tentang makan menggunakan tangan kiri adalah hal yang salah, maka akan makan menggunakan tangan kanan. Yang terakhir yaitu internalisasi. Internalisasi yaitu pemaknaan atau penafsiran yang dilakukan baik kegiatan mental maupun kegiatan fisik. Selain itu, pada tahap ini, manusia mulai mengidentifikasi diri dengan kehidupan sosiokulturalnya. Dengan diterimanya definisi-definisi tersebut, individu pun bahkan mampu memahami definisi orang lain, tetapi lebih dari itu, turut mengkonstruksi definisi bersama. Dalam proses mengkonstruksi, individu berperan aktif sebagai pembentuk, pemelihara, sekaligus perubah masyarakat. Proses sosialisasi ini yang kemudian menjadi cara bagaimana masyarakat dapat mewariskan ke generasi berikutnya. Contohnya yaitu makan menggunakan tangan kanan sudah menjadi kebiasaan. Kapan gender sebagai masalah sosial? Gender akan dipermasalahkan apabila ada perbedaan atau diskriminasi perlakuan dalam akses partisipasi, kontrol dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, dan juga tidak adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan di dalam pembagian peran, tanggung jawab, hak, kewajiban, serta fungsi sebagai anggota keluarga maupun masyarakat yang akhirnya tidak menguntungkan kedua belah pihak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa gender menjadi masalah jika ada ketimpangan relasi atau ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, di mana satu pihak menjadi korban. Ketidakadilan gender bisa dialami laki-laki maupun perempuan, tetapi karena budaya kita yang patriarki atau menguntungkan laki-laki sehingga perempuanlah yang paling terkena dampaknya. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Di antaranya yaitu yang pertama, marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi. Yang kedua, subordinasi, anggapan tidak penting dalam keputusan politik. Yang ketiga, stereotipe atau pelabelan negatif. Yang keempat, kekerasan atau violence. Yang kelima yaitu beban kerja lebih panjang dan lebih banyak atau burden. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.